Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, sahabat-sahabat semuanya. Ini video pertama tentang tips mengikuti tes CPNS. Video ini saya sebut dengan manajemen niat. Kenapa manajemen niat ini penting? Karena niat awal kita itu akan mempengaruhi seberapa besar upaya yang kita lakukan dalam mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS. Karena ada mungkin teman-teman kita yang ikut tes CPNS itu karena dia mengikuti teman barangkali atau hanya ingin coba-coba. Tentunya upaya yang dilakukan itu berbeda dengan teman-teman yang memang keinginan itu datang dari dalam diri. Memang benar-benar ingin menjadi seorang abdi negara. Sahabat-sahabat semuanya, niat awal kita itu pun akan mempengaruhi kinerja kita ketika kita nanti lulus tes CPNS. Mohon maaf, ada beberapa teman-teman mungkin yang kemudian sudah lulus CPNS belum memberikan kinerja yang maksimal. Bisa jadi karena niat awalnya yang belum pas seperti itu. Makanya silahkan mulai perbaharui dulu niat kita bahwa kita ingin menjadi seorang abdi negara, ingin memberikan yang terbaik seperti itu. Sahabat-sahabat semuanya, untuk menguatkan niat itu ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sarankan. Tentunya ketika kita ingin meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu itu, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang terbaik. Salah satu bentuk ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah menyisihkan waktu terbaik kita untuk kemudian kita latihan soal-soal tes CPNS. Silakan sekali lagi bisa sisihkan waktu terbaik teman-teman, kondisikan dengan pekerjaan teman-teman, kondisikan dengan aktivitas teman-teman, dan sisakan waktu terbaik. Pilih waktu terbaik yang itu khusus dipakai untuk latihan tes CPNS. Seperti saya misalnya ketika saya mengikuti tes CPNS 2018 yang lalu, saya jam 8 malam sampai jam 12 malam itu saya tidak berhenti untuk berlatih, untuk latihan soal. Kemudian besok paginya ketika saya bangun tidur ketika selesai melaksanakan ibadah pagi sampai kemudian waktu berangkat kerja, saya terus latihan. Makanya teman-teman silakan kondisikan dengan waktu teman-teman, sesuaikan dengan waktu teman-teman, dan pilih waktu terbaik yang itu khusus dipakai untuk latihan soal. Ini adalah bentuk ikhtiar yang maksimal yang kemudian kita upayakan. Yang kedua, setelah kita melakukan ikhtiar terbaik, tentunya juga harus dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh, ibadah yang sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat semuanya, karena apapun yang kemudian kita capai, apapun yang kita raih itu tentunya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur segala-galanya. Makanya sebagai bentuk kombinasi kita sudah berikhtiar, maka kita juga harus berdoa, beribadah dengan sungguh-sungguh. Teman-teman silakan bisa memilih ibadah terbaik teman-teman yang teman-teman bisa lakukan. Mulai dari pendaftaran nanti sampai kemudian pengumuman final terakhir. Itu bisa teman-teman pilih, silakan salah satu ibadah terbaik yang teman-teman bisa lakukan, tentunya selain ibadah-ibadah wajib yang harus kita lakukan. Contohnya mungkin bersedekah tiap hari, atau mungkin sholat duha tiap hari, atau bisa juga sholat hajat, mungkin berkhidmat kepada guru, mungkin atau berkhidmat kepada orang tua, memberikan pelayanan kepada orang tua. Silakan itu dipilih salah satu ibadah terbaik teman-teman. Kemudian sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bertawasul dengan kebaikan yang kita lakukan, karena ini dibolehkan seperti itu. Seperti kisah 3 orang pemuda yang kemudian terjebak di dalam gua, maka mereka bertawasul dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ya Rob, bahwa saya sudah melakukan hal terbaik, memberikan yang terbaik kepada orang tua saya, maka berilah jalan keluar bagi saya untuk keluar dari gua ini. Gitu. Jadi
kita bertawasul dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya sekali lagi silahkan teman-teman bisa memilih salah satu ibadah terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian sambil berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagi yang mungkin beragama non-muslim, silahkan menyesuaikan dengan ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sahabat-sahabat semuanya, hal ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah silahkan mendaftar atau membuat list hal-hal baik, hal-hal positif yang kemudian teman-teman bisa lakukan ketika nanti menjadi seorang abdi negara. Mungkin 1 tahun pertama ketika saya jadi abdi negara, saya akan membuat karya terbaik mungkin. Atau mungkin ketika saya nanti menjadi seorang abdi negara, maka saya akan memberikan tanggung jawab dan pelayanan terbaik. Atau bisa juga ketika saya nanti menjadi abdi negara, saya tidak pernah absen dengan alasan-alasan yang kemudian tidak dibenarkan. Saya memberikan kinerja-kinerja yang maksimal. Silahkan di-list sebanyak-banyaknya hal-hal positif yang kemudian teman-teman bisa lakukan gitu. Sahabat-sahabat semuanya, manajemen niat ini sekali lagi akan berdampak kepada kinerja kita nantinya. Dan kalaupun kemudian kita belum diberikan kesempatan untuk lulus menjadi CPNS, maka kita lebih cepat move on gitu, bahwa kita sudah memberikan hal maksimal, kita sudah berikhtiar, berdoa dan melakukan hal-hal baik. Maka ketika kita belum diberikan kesempatan, berarti ini bukan yang terbaik untuk kita gitu. Ada hal yang terbaik yang kemudian disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bagi kita gitu. Karena belum tentu kemudian apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik menurut kita belum tentu juga bisa jadi itu yang terbaik menurut Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Sahabat-sahabat semuanya, kita sama-sama berharap, berdoa bahwa teman-teman diberikan hasil terbaik di tes CPNS kali ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran ya. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali di video berikutnya tentang manajemen emosi. Bagaimana kemudian kita agar lebih tenang ketika menghadapi soal-soal CPNS, agar lebih santai, tidak grogi ketika kemudian kita mungkin berdampingan dengan saingan kita, barangkali yang kemudian secara tingkat pendidikan barangkali lebih tinggi, kita tidak grogi gitu. Secara umum, bagaimana kemudian kita mengatasi rasa grogi atau tidak tenang saat menjawab soal, karena tentunya ini sering kita temukan ketika kita menjawab soal tes CPNS itu kita tidak tenang, kita grogi, sehingga apa yang kita pahami itu hilang semua, apa yang sudah kita pelajari itu hilang semua. Makanya di video berikutnya nanti akan ada tentang manajemen emosi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.